Apa benar budidaya ikan lele cuma bisa dijadikan usaha sampingan saja, tidak bisa dijadikan usaha pokok atau mata pencaharian utama? Siapa bilang budidaya ikan lele cuma bisa dijadikan usaha sampingan saja? Itu semua tergantung tujuan kalian, tergantung lahan dan modal kalian, dan tergantung pangsa pasar ikan lele di daerah kalian. Budidaya ikan lele itu bisa dijadikan usaha sampingan jika lahan kalian terbatas dan hanya bisa membuat beberapa kolam saja dan modal kalian juga terbatas. Misalnya modal kalian hanya bisa untuk usaha budidaya ikan lele satu segmen saja, misalnya segmen pembesaran. Jadi perputaran modal kalian hanya cukup untuk membuat kolam, membeli bibit lele, dan membeli pakannya untuk kepengurusan lele selama 2-3 bulan. Misalnya kalian hanya mampu membuat 4-5 kolam saja untuk pembesaran lele karena lahan terbatas, modal juga terbatas, serta kemampuan teknik budidaya juga masih belajar. Ditambah lagi waktu kalian juga terbatas karena terbagi dengan aktivitas lain yaitu usaha pokok. Posisi ini bisa dilakukan oleh siapapun, misalnya karyawan pabrik atau perusahaan, satpam, ojek online, supir, kuli bangunan, atau profesi apapun termasuk mahasiswa dan pelajar yang baru lulus sekolah. Bahkan orang berprofesi di instansi pun bisa memiliki usaha sampingan di budidaya ikan lele seperti anggota TNI Polri, PNS, ASN, atau honorer sekalipun. Pokoknya, siapapun bisa menjalankan usaha sampingan budidaya ikan lele, asalkan ada lahan, ada modal, dan keinginan untuk mempelajari seluk-beluk usaha ini. Dari mulai persiapan, cara menjalankan budidaya ikan lele dengan benar sesuai SOP, hingga analisis pangsa pasar di daerah kalian. Walaupun tujuan kalian budidaya ikan lele itu hanya untuk usaha sampingan, tapi itu tergantung keseriusan kalian juga. Terkadang niatnya kita budidaya ikan lele untuk usaha sampingan, tapi lama-lama jadi usaha pokok juga, entah itu karena nyaman ataukah senang. Usaha budidaya ikan lele juga bisa dijadikan usaha pokok. Siapa bilang tidak bisa? Dan siapa bilang cuma bisa dijadikan usaha sampingan saja? Contohnya saya dan masih banyak para juragan ikan lele lainnya yang hanya mengandalkan budidaya ikan lele sebagai mata pencaharian utama untuk menafkahi keluarga. Kalian juga bisa menjadikan usaha budidaya ikan lele ini sebagai usaha pokok. Asalkan kalian memiliki lahan yang cukup luas untuk budidaya ikan lele, memiliki modal yang cukup besar untuk perputaran usaha, serta memiliki jaringan pangsa pasar yang cukup luas, baik dalam maupun luar daerah. Jika kalian pemula dan mulai dari nol, untuk mencapai itu butuh waktu yang cukup lama, yaitu di kisaran 1-2 tahun bahkan 3 tahunan untuk berkembang. Saya dan sebagian pemain lama juga menempuh waktu yang cukup lama untuk menguasai seluk-beluk usaha budidaya ikan lele. Adapun bidang usaha budidaya ikan lele meliputi 3 segmen usaha, yaitu segmen pembenihan, segmen pendederan, dan segmen pembesaran ikan lele. Budidaya ikan lele yang dijadikan usaha pokok biasanya ada yang menjalankan satu segmen saja, ada yang menjalankan 2 segmen, ada juga yang menjalankan 3 segmen sekaligus. Tentu saja dalam skala besar. Misalnya, usaha budidaya ikan lele segmen pembesaran saja yang digeluti, tapi dalam jenjang usaha pokok. Mau kolam jenis darat seperti kolam terpal atau kolam beton, mau kolam tanah, pasti mereka memiliki lebih dari 15 kolam. Karena skala untuk bisnis, pasti perputarannya jelas dengan target panen yang kontinu atau berkelanjutan. Sekali tebar bibit lele pasti di atas 30.000 ekor dengan target panen menyesuaikan permintaan pangsa pasar. Ada juga yang menjalankan 2 segmen sekaligus, yaitu segmen pembenihan dan segmen pendederan, yaitu memproduksi bibit lele sendiri agar tidak membeli bibit lele dari orang lain, malah sebaliknya kita bisa menjual sebagian bibit lele hasil produksi ke petani lain. Segmen pendederan adalah segmen lanjutan dari segmen pembenihan untuk berjaga-jaga apabila bibit lele ukuran kecil yaitu ukuran 23 dan 34 cm kurang diminati di pangsa pasar. Kita bisa lanjut memeliharanya sampai ke ukuran 57 atau ke ukuran 78 dan 89 cm.
Biasanya permintaan bibit lele yang cukup banyak adalah bibit lele ukuran 57 cm ke atas. Menjalankan dua segmen budidaya ini disebut main di pembibitan saja. Jadi nanti kita dikenal oleh orang lain sebagai penyedia sekaligus penyuplai bibit lele berkualitas sebab kita cetak bibit lele sendiri dari pemijahan. Ada juga yang sebaliknya menjalankan dua segmen tidak dengan pembenihan tapi hanya pendederan dan pembesaran saja. Jadi dia mengandalkan beli bibit kecil dari orang lain, misalnya ukuran 23 atau 34 cm, dideder sama dia. Setelah bibit lele berukuran 57 cm ke atas, baru dia besarkan di kolam pembesaran. Ada juga yang seperti itu. Ada juga yang menjalankan usaha budidaya ikan lele 3 segmen sekaligus. Menjalankan pemijahan lele sendiri alias produksi bibit lele, lalu dideder sampai ke ukuran 57 cm ke atas. Kalau bibit lele hasil pemijahan dan pendederan sudah jadi, kita tinggal mainkan peran saja. Bibit lele tersebut mau kita jual semuanya, mau dijual sebagian dan sebagian lagi kita besarkan di kolam pembesaran, itu semua sudah ada di dalam genggaman kita. Dan untuk menopang perputaran bisnis ikan lele 3 segmen ini, dibutuhkan lahan yang cukup luas untuk membangun kolam yang cukup banyak dan berbagai jenis. Modal yang cukup kuat untuk perputaran, serta jelajah pangsa pasar dan relasi yang cukup luas. Dan semua itu butuh waktu dan pengorbanan yang cukup panjang. Kesimpulannya, ada yang menjalankan usaha budidaya ikan lele sebagai usaha pokok, tapi hanya menjalankan satu segmen saja. Ada yang menjalankan 2 segmen saja, bahkan ada juga yang menjalankan 3 segmen sekaligus. Itu semua tergantung kemampuan modal, kepemilikan lahan, kemampuan teknis, dan jelajah pangsa pasar. Adapun sebagian orang yang menjalankan budidaya ikan lele sebagai usaha sampingan juga bisa. Asalkan tidak mengganggu waktu usaha pokok dan kalian juga bisa membagi waktunya. Silahkan kalian mau pilih yang mana, mau dijadikan usaha sampingan atau usaha pokok. Semoga kalian paham dan terima kasih.